Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari mahasiswa agroteknologi dari Fakultas Pertanian UIR, yang dimana kami melakukan kunjungan di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Yang dimana di sini kunjungan kami itu untuk memenuhi mata kuliah agroforestry, dan materinya itu kami membahas tentang pohon sawit, pohon kelapa sawit, dan pohon meranti. Kalau untuk lokasi ini, cuma ini fokus meranti ya, tanaman selanya. Tanaman selanya cuma meranti. Kemudian umur tanamnya itu setelah diuji memang minimnya umurnya 7 atau 8 tahun. Kalau tidak demikian penjelasannya, nanti dia mengganggu ke pertumbuhan sawit. Dia kalau udah sempat di atas dia duluan, pokok meranti ini dia kan cahaya matahari terhadap kelapa sawit habis. Makanya jangan sampai di bawah 7 penanaman merantinya. Kebutuhan kayu di daerah itu makin hari makin habis, karena tempatnya pun sudah tak ada, mereka habitatnya sudah habis, tidak ada lagi kan. Jadi ada petunjuk dari Beppedas seperti itu aja, kita coba, kita uji. Tapi kan datang Profesor Suwardi, guru besar kehutanan UGM itu, dia mempelajari itu beberapa tahun, dipelajari dulu, karena kan kalau diturun ke masyarakat itu kan bukan tanggung-tanggung itu. Memang harus ada uji-ujinya baru diterapkan. Jangan sampai merugikan masyarakat kan. Tanaman itu jangan sampai merugikan masyarakat. Itulah awalnya. Itu jamur. Makanya adik-adik itu saya pesankan ada nantinya yang jadi dokter pohon. Dokter tanaman, punya ahli bagian mengobati tanaman, ya Pak dosen. Karena bagian pengobat di sini siapa dok yang ahli mengobati tanaman? Seharusnya kita punya ilmu itu. Ini adalah gambaran pola tanam yang kami sarankan, yang dimana menggunakan tanaman pisang dan meranti sebagai tanaman sela antara tanaman kelapa sawit, di mana jarak tanam antar sawit adalah 9 x 9 meter dan jarak antara sawit dengan tanaman selanya 4,5 meter. Alasan kami menyarankan pola tanam ini dikarenakan pola ini memiliki keunggulan yang dimana sirkulasi penyinaran matahari lebih maksimal, sehingga kebutuhan tanaman terhadap cahaya terpenuhi. Alasan menyarankan tanaman pisang kepok sebagai selanya adalah karena tanaman pisang kepok sesuai dengan kondisi tanah pada lahan yang lembab dan juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga petani dapat penghasilan tambahan dari pisang. Umur panen pisang kepok adalah 90 hari, dan sisa dari tanaman pisang dapat dijadikan sebagai pupuk organik bagi kelapa sawit, sehingga dapat menekan biaya pemupukan. Jadi, petani dapat penghasilan dalam jangka pendek dari sawit, dalam jangka menengah dari pisang, dan jangka panjang dari pohon meranti. Pada lahan 1 hektar terdapat 123 tanaman sawit dan kurang lebih 60 tanaman meranti
dan kurang lebih 60 tanaman pisang. Orang kecil di daerah kita ini, mereka tidak bercita-cita jadi petani, mereka bercita-cita jadi pejabat. Ini kebun-kebun di desa ini sudah diambil oleh orang kelas menengah ke atas. Mereka jual tanah menengah ke atas lah yang ngambilnya jadi petani di sini. Orang kota tak berapa lagi punya orang desa. Itu di situ dapat kita lihat mereka tak bercita-cita jadi petani. Jadi petani yang ada itu kebanyakan itu dari menengah ke atas. Nah, itu kan menyulitkan. Padahal yang saya sebut itu hidayah. Nabi kita Muhammad sudah menyampaikan juga itu pekerjaannya mulia. Orang yang tidak berpikir memandang petani itu hina. Orang yang tidak berpikir. Tapi mereka makan dari mana? Bukan dari petani. Apa dia tangguh buat cabai buatan? Kan tidak bisa. Seperti itu motivasinya saya berikan. Kemudian kita ini masih memakan durian tanaman kakek kita. Belum ada tanaman kita. Belum ada. Saya seumur ini belum nikmati saya tanaman durian tanaman saya. Mangga tanaman saya. Begitulah kita ini tidak ada karya. Tak punya karya kita. Tak punya motivasi terhadap kehidupan. Itu saya pribadi. Kemudian saya beri juga motivasi suatu daerah itu saya pandang kalau banyak industri itu daerah itu tidak sejahtera.